Ini haul 1 minggu lagi, dan kalau hujan lebih dari 15 menit, kawasan itu tergenang banjir. Lalu apa yang dilakukan? Pak Presiden nanya persis ke saya. Lalu Pak Rifki, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ada Pak Basuki di sebelah saya, mitra kerja saya. Saya bilang, Pak, kalau kawasan heritage Semarang itu sudah Bapak benahi, hampir 1,5 triliun, dan itu bagus sekali sekarang. Sekumpul lebih kecil nggak apa-apa, Pak. Yang penting bagus. Beliau anggarkan 300 miliar dan sekarang sekumpul itu persis seperti Madinah di Saudi Arabia indah. Komitmen Presiden Joko Widodo yang adalah kader PDI Perjuangan untuk membangun infrastruktur, ya, membereskan konektivitas ini kan harus terus dilanjutkan oleh Mas Ganjar di 2024 dan seterusnya. Ya, ada 2 isu penting dalam konteks hukumnya. Karena siapapun presidennya, kalau kita presidennya Mas Ganjar, saya tidak mau kemudian ini tersandra lagi persoalan ini di kemudian hari. Bung Rifki ketika pertama kali menjadi anggota DPR RI, saya ingat betul berada di Komisi 5. Karena komisi saya, Komisi 4 itu kan bersebelahan dengan Komisi 5. Betul. Kita kerap kali bertemu pada saat rapat-rapat itu. Sampai sekarang kita berdekatan, Bung Ansy. Komisi 2. Karena hanya ada 3 komisi di gedung yang sama itu. Saya ditakdirkan tidak boleh jauh dari Bung Ansy. Amin. Tentu karena memang frekuensi spirit perjuangan ini nyambung begitu ya. Bung Rifki, di Komisi 5 itu apa sih yang Bung Rifki perjuangkan? Iya, saya cukup puas 1 tahun 8 bulan di Komisi 5. Ya, kemudian sejak itu kemudian saya diberikan tugas baru di Komisi 2 sampai dengan sekarang. Saya merasa pada saat di Komisi 5 banyak sekali akselerasi pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan yang boleh dirasakan oleh masyarakat dan menjadi monumen bahkan sampai dengan saat ini. Bukan sih, masyarakat Kalsel tadi saya ceritakan adalah masyarakat yang sangat tradisionalis dalam beragama, ya, cenderung bukan cenderung, karakternya itu ahlus sunnah wal jamaah. Salah satu ciri dari kelompok ahlus sunnah wal jamaah itu adalah menghormati para ulama, baik mereka yang hidup bahkan setelah mereka meninggal. Kalau meninggal, maka kemudian makamnya itu diziarahi, kan kira-kira begitu. Maka kalau Bung Ansy lihat di banyak tempat, kalau di Jawa Timur itu ada makam Sunan Ampel, nggak peduli siang malam ada terus orang ke situ gitu. Dan itu muncullah geliat ekonomi. Di Kalsel itu ada makam Tuan Guru Kiai Haji Zaini Abdul Ghani. Orang menyebut guru sekumpul. Perayaan kematiannya setiap tahun, dalam bahasa Arab disebut haul, itu tidak kurang dari 3,5 sampai 4 juta orang hadir. Wow. Dan itu tidak hanya yang berasal dari Kalimantan Selatan. Tentu, yang karena datang. penduduk kami hanya 5 juta. Ya. Hanya 5 juta. 2 kota, Kota Banjarbaru dan Kota Martapura stuck selama 2 sampai 3 hari. Tidak bisa dilalui oleh mobil, bahkan motor pun sangat sulit. Lalu akses jalan menuju ke sana seperti apa? Ditutup, kemudian jalan kampung dibuka kalau kemudian orang harus melintasi untuk ke daerah yang lain. Yang ingin saya katakan adalah, makam itu kan didatangin orang. Setiap hari itu tidak kurang dari 5.000 orang. Kemudian pada saat haul 3,5 sampai 4 juta orang. Tapi makamnya, kawasannya tidak pernah kemudian dibuat layak secara infrastruktur. Apa adanya. Jalannya seadanya, kawasannya tidak rindang, tidak bagus. Saya di Komisi 5 saya perjuangkan, saya ngobrol dengan Pak Presiden pada saat beliau kunjungan ke Kalsel, saya berkesempatan diajak beliau, saya ngobrol dengan Pak Presiden. Pak Presiden, saya bilang, saya berterima kasih Bapak 2-3 kali datang ke haul guru sekumpul. Itu kebanggaan bagi kami. Bung Ansy, 2019 saya ketua TKD Provinsi Jokowi Ma'ruf Amin. Walaupun kami kalah di Kalsel, tapi Pak Jokowi itu suka ke Kalsel gitu. Saya bilang saya berterima kasih Pak atas nama masyarakat Kalsel. Cuman problemnya satu Pak, saya bilang, ini haul 1 minggu lagi, dan kalau hujan lebih dari 15 menit, kawasan itu tergenang banjir. Lalu apa yang dilakukan? Pak Presiden nanya persis ke saya. Lalu Pak Rifki, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ada Pak Basuki di sebelah saya, mitra kerja saya. Saya bilang, Pak, kalau kawasan heritage Semarang itu sudah Bapak benahi, hampir 1,5 triliun, dan itu bagus sekali sekarang. Sekumpul lebih kecil nggak apa-apa, Pak. Yang penting bagus. Beliau anggarkan 300 miliar dan sekarang sekumpul itu persis seperti Madinah di Saudi Arabia indah.
Itulah fungsi seorang wakil rakyat, ya, mendekatkan aspirasi publik ke para pengambil kebijakan di Jakarta. Dan di sana ada seorang Rifki Karsayuda. Saya bersyukur pernah diberi tugas oleh pimpinan di Komisi 5 DPR RI, kendati 1,8 bulan, tapi saya meyakini eksesnya akan dirasakan sangat lama oleh masyarakat saya. Bung Rifki, kita lihat bahwa salah satu program andalan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ini adalah membangun konektivitas. Ya. Keterhubungan. Jadi daerah-daerah yang mungkin terisolir, jauh dari pusat-pusat pemerintahan atau kekuasaan, kerap kali zaman dulu itu terlupakan. Nah, hari-hari ini konektivitas itu jauh lebih baik kelihatannya. Betul. Catatan Bung Rifki terkait dengan hal ini, tol dan sebagainya. Kalau kita bicara data tol, zaman Pak SBY itu kurang dari 300 km. Di zaman Pak Jokowi sampai detik ini hampir 3.000 km. Jadi kita nggak perlu bahas itu. Jadi kalau ada pihak yang bilang bahwa Pak Jokowi itu hanya mampu kemudian menghasilkan jalan berbayar kita butuhkan untuk kemudian dalam akses-akses tertentu. Kita tidak pernah memaksa orang untuk lewat jalan tol, karena jalan di luar jalan tol juga kita benahi, dan akses stabilitas yang lain juga kita perbaiki. Bung Ansi, di zaman Presiden Jokowi inilah kereta api dari ujung Jawa, dari ujung Banten ke ujung Jawa Timur, itu 2 jalur baru kali ini. Dan itu kemudian memudahkan bukan hanya pergerakan orang, tapi juga pergerakan barang dan jasa. Sekarang kereta api di luar Jawa cukup baik. Saya di akhir jabatan di Komisi 5 berangkat ke Makassar. Ada kereta api dari Kabupaten Baru sampai dengan Makassar, jaraknya ratusan kilometer. Orang Sulawesi Selatan dulu tidak pernah berpikir ada kereta api di kampungnya. Kampung saya, kalau ini konsisten pembangunan dan kita lanjutkan konsistensi ini, saya kini 2025 Kalimantan akan punya kereta api. Dan artinya pembenahan infrastruktur ini selain membangun konektivitas juga menimbulkan multiplier effect. Luar biasa. Multiplier effect-nya luar biasa. Multiplier effect yang paling dirasakan adalah harga stabil. Karena kemudian arus barang dan jasa itu bisa dipastikan anytime, tidak terganggu. Di sektor perhubungan laut saya ingin katakan Bung Ansi, apa yang disebut dengan tol laut itu betul-betul terimplementasi. Saya yakin Bung Ansi juga memahami itu, karena di Komisi 4 tidak mungkin produk pertanian, perikanan dan seterusnya itu bisa kemudian didistribusikan dengan baik kalau tol laut bermasalah. Tol laut saya kira menjadi akses yang sangat penting. Di tempat saya, orang kalau berkurban sapi nggak cukup, ngambilnya dari tempat Bung Ansi, dari NTT. Dan harga sapi 10 tahun yang lalu dengan hari ini relatif sama harganya. Logikanya, kalau kemudian pemerintah tidak bisa menjaga seluruh item yang memungkinkan terjadinya pergerakan harga yang sangat tinggi, termasuk di dalamnya soal transportasi yang mahal, maka harga sapi tentu akan jauh sekali bedanya antara 10 tahun yang lalu dengan sekarang. Dan itu membuktikan bahwa tol laut antara NTT dengan Kalimantan misalnya, karena sapi itu selalu diambil dari NTT, itu nggak ada masalah gitu. Dan saya kira kalau kita memperdebatkan sisi-sisi negatif, ya semua bisa dicari sisi negatifnya. Tapi saya ingin katakan bahwa kita sudah berada di jalan yang benar. Jadi pembenahan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas ini memangkas high cost ekonomi. Yes, betul. Dan membuat ada kepastian ya, dalam proses distribusi barang dan jasa. Sepakat. Bung Rifki, latar belakang hukum tata negara, saya juga ingin bertanya soal terkait dengan infrastruktur ini. Ya tentu aspek hukum dikaitkan dengan infrastruktur ini. Ini bagaimana? Dan kita tahu karena komitmen Presiden Joko Widodo yang adalah kader PDI Perjuangan untuk membangun infrastruktur, ya membereskan konektivitas ini kan harus terus dilanjutkan oleh Mas Ganjar di 2024 dan seterusnya. Ya, ada 2 isu penting dalam konteks hukumnya yang selalu menjadi kritik para pengkritikus terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan tim. Apa itu? Yang pertama adalah bahwa infrastruktur kita betul terjadi akselerasi, tapi high cost. Dan high cost itu kemudian menghadirkan banyak sekali utang. Karena dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur kita, itu APBN baru bisa mengcover lebih kurang 25-30%. Sisanya kemudian kita harus mencari skema pembiayaan lain. Skema pembiayaan yang tersedia kan sebetulnya ada investasi,
kemudian ada skema yang lain, tetapi kemudian kerap kali ada wilayah-wilayah tertentu yang tidak memungkinkan orang berinvestasi. Ambil contoh misalnya, Presiden memerintahkan untuk membangun jalan tol. Niat utamanya adalah agar pergerakan logistik itu bisa lebih cepat. Dari sisi penggunaan yang digunakan oleh orang, mungkin tidak terlalu banyak. Maka investasi kalau dipaksa di situ nggak mau. APBN nggak ada, akhirnya kita ngutang. Gitu. Nah, utang yang cukup besar inilah yang kemudian kerap kali kan menjadi kritik. Nah, menurut pandangan saya, kita punya kewajiban untuk mencari skema regulatif, ya, skema-skema sumber pembiayaan lain yang memungkinkan agar akselerasi pembangunan infrastruktur itu tidak boleh terhambat hanya karena kemudian kita terus bertumbuh hutangnya. Saya merasa kok negara ini kan negara yang dibangun oleh spirit gotong royong ya Bung Ansy. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan WA dari Pak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, mantan mitra kerja saya. Beliau mengirimkan satu video terkait dengan pembangunan Bandar Udara Singkawang. Kota Singkawang ini kan kota yang Kalimantan unik. Barat. Kalimantan Barat. Tempatnya Ketua Komisi 5 kita, Bung Lasarus. Kota Singkawang ini kan kota yang unik. Setiap kali Cap Gomeh, setiap kali Imlek kan orang pada datang ke sana. Karena katanya lebih otentik bahkan dibanding di RRC sekalipun itu perayaannya gitu. Tapi nggak ada bandara di sana. Nah, dan pembangunan Bandar Udara Singkawang itu landasannya dibangun pakai APBN. Tapi terminalnya murni dari bantuan beberapa konglomerat Tionghoa asli Singkawang. Ini bagian dari gotong royong ya? Gotong royong. Saya kemudian berpikir, bukan sih? Loh, kalau ada semangat gotong royong filantropis yang seperti ini, kenapa kemudian kita nggak bikin regulasi aja? Bahwa kalau ada orang yang mau gotong royong untuk menutupi keterbatasan pembiayaan kita di bidang infrastruktur, kita bisa ganti misalnya dengan pemotongan pajak bagi mereka. Kita bisa ganti dengan skema lain yang menguntungkan bagi mereka. Sehingga mereka juga bergairah. Kan kalau gotong royong berdasarkan keikhlasan aja pasti terbatas. Jadi ternyata gotong royong ini tidak hanya menjadi spirit Bung Karno ya, mestinya harus hidup sampai hari ini gitu Bung Rifki. Harus hidup dalam berbagai skema modern hari ini. Saya merasa bisa kok. Maaf ya, di tempat saya bukan sih. Tempat saya itu banyak sekali perusahaan batu bara yang luar biasa. Gede-gede lah. Kalau pengusahanya muslim, itu bisa umrohin orang tuh 3.000, 5.000 orang. Satu orang kan rata-rata 50-60 juta. Berapa banyak duit tuh. Belum dia bantu nanti masjid, musola, langgar. Kalau perusahaannya, sebutlah pemiliknya orang luar gitu ya, itu filantropinya, CSR-nya juga gede bukan sih? Tapi kenapa kemudian kita tidak bisa kemudian membuat ini dikonversi misalnya? CSR mereka yang selama ini, itu untuk membantu keterbatasan infrastruktur di tempat dekat tempat mereka aja, tapi infrastruktur milik negara. Ini sekarang ada di Kabupaten Tanah Bumbu nih, di tempat teman-teman kita juga di situ. Ada jalan nasional putus. Putusnya tuh nggak jauh, ya sekitar 600 meter lah. Tapi putus. APBN belum ada duit. CSR perusahaan di sekitar situ tidak digerakkan. Coba kemudian kita punya kemampuan secara regulatif. CSR-nya tarik dulu, atau pajaknya kita bisa potong dengan kewajiban dia bantu proyek-proyek seperti itu. Kan kita nggak perlu ngutang. Jadi menurut pandangan saya itu isu pertama yang kemudian harus kita selesaikan di DPR ini. Ya, untuk kemudian mencari kerangka regulatif agar pembiayaan infrastruktur itu tidak ujung-ujungnya ngutang-ngutang terus. Karena ini terkait dengan kedaulatan kan. Kedaulatan ekonomi kita terutama dalam jangka menengah dan panjang. Yang kedua, persoalan infrastruktur yang paling sering dikeluhkan itu adalah persoalan pembebasan lahan. Kenapa kemudian jalan tol Sumatera itu sampai sekarang belum tersambung dari Bekauheni sampai dengan ke Sabang? Karena kita punya titik paling krusial itu di daerah Sumatera Barat dan Riau. Nggak jauh tuh kilometernya, nggak nyampe 100 km. Mulai dari saya di Komisi 5 sampai saya pindah ke Komisi 2, tiap kali ke Riau dan Sumatera Barat itu aja yang dikeluhkan gubernurnya. Pembebasan lahan. Pembebasan lahannya bukan sekedar soal berapa uang untuk dibebaskan, tapi soal
bagaimana orang per orang, masyarakat hukum adat tidak mau melepaskan lahannya untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Menurut pandangan saya, dalam hukum itu kan ada asas fresh air mission namanya. Asas fresh air mission itu asas yang diberlakukan untuk kepentingan umum. Pemerintah boleh menggunakan asas fresh air mission itu untuk memaksa ya, kepemilikan pribadi maupun badan hukum harus tunduk pada kepentingan umum. Menurut saya, kalau memang kita sudah berikan solusi, kita sudah berikan alternatif penyelesaian, melakukan berbagai pendekatan, kok tidak mau juga gunakan asas ini. Dan kalau ini kurang kuat, kita harus bikinkan kerangka regulatif. Karena siapapun presidennya, kalau kita presidennya Mas Ganjar, saya tidak mau kemudian ini tersandra lagi persoalan ini di kemudian hari.